Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian daripada farmakokinetika juga ya Sobat Sains. Jadi ini merupakan bagian yang cukup penting gitu ya, karena kita ngebahas tentang bagaimana mekanisme daripada absorpsi ini gitu ya, penting gitu ya. Jadi nonton video ini sampai habis tentunya, agar ilmunya nggak setengah-setengah tentunya. Oke, yang pada bagian yang pertama kita masuk ke kategori difusi pasif. Jadi gambarnya cukup simple, begini aja gambarnya gitu ya. Jadi bagian yang cukup bulat ini merupakan yang mewakili senyawa yang bersifat lipofilik, dan bagian segitiga dan mewakili senyawa yang bersifat hidrofilik. Jadi bagaimana dia menembus lipid bilayer ini ya Sobat Sains. Ini bagian lipid bilayer. Oke, seperti ini, dan dia bisa melintasi bagian tersebut dengan proses yang disebut dengan difusi pasif. Sekarang apa itu difusi pasif dan bagaimana penjelasannya? Di mana difusi pasif, zat aktif tersebut dapat melarut dalam konstituen membran, dan pelaluannya ataupun penembusannya tadi terjadi menurut suatu gradien ataupun perbedaan daripada gradien tadi, perbedaan konsentrasi, elektrokimia, dan potensial kimia. Jadi berbeda di sini, yang bagian yang luar dan bagian yang di dalamnya. Dan proses ini tanpa menggunakan energi tentunya, tanpa menggunakan energi, dan kekuatannya sampai di situ dan dalam keadaannya setimbang di dalam kedua sisi membrannya tadi. Berikutnya yang kedua itu ada osmosis tentunya. Ini sudah tahu ya kali ya, di pelajaran SMA pun juga sudah dijelaskan di kimia SMA. Jadi ini dilewati ya, membrannya disebut dengan membran semi permeabel. Jadi ini ada molekul gula tentunya, dan ini adalah molekul air tentunya. Ini larutan gula yang pekat, ini larutan gula yang encer. Jadi larutan yang encer itu masuk ke sini Sobat Sains, bergerak ke arah yang pekat tentunya, ataupun yang tinggi konsentrasinya. Jadi setelah dilakukan yang namanya osmosis tadi, molekul air tadi melintasi membran, tetapi gulanya tidak gitu ya, airnya doang. Sehingga di sini yang di sebelah kiri, tabungan sebelah kiri akan lebih tinggi tentunya. Berikutnya ini difusi pasif. Nah, difusi pasif itu mirip ya, dengan sama bahasannya dengan dua slide sebelumnya. Jadi obat itu disyaratkan untuk harus larut dalam air daripada tempat absorpsi tadi. Dia melewati membran semi permeabel, dan obat tidak terion dan bukan termetabolit. Jadi obat tadi tidak berubah, dan ion tidak larut dalam lipid sehingga tidak dapat menembus membran tadi. Dan dia punya yang disebut dengan daya pendorong ataupun driving force untuk perpindahan solut dari kompartemen luar ke kompartemen dalam, ya, dimana itu perbedaan gradien konsentrasi, yaitu perbedaan konsentrasi kedua sisi membran. Jadi difusi pasif ditekan pada proses difusi zat melalui membran lipid, lalu masuk lagi ke dalam cairan yang cair tentunya. Jadi pelintasan ini tadi karena ada perbedaan daripada gradien itu sendiri. Next kita masuk ke bagian transport pasif, transport terfasilitasi, dan transport aktif. Dimana ini transport pasif ya Sobat Sains, dia nggak perlu energi, ini difusi langsung aja dia masuk gitu ya. Dan berikutnya kalau yang difusi terfasilitasi tadi, dia dibantu oleh bagian-bagian tertentu di sini Sobat Sains. Nah, contohnya di sini ketika ini menutup ya, ini menutup, pasti bagian atas terbuka. Nah, ini sudah masuk ke sini dulu, barulah dia akan menutup kembali gitu ya. Nah, jadi difasilitasi oleh bagian tertentu tadi. Berikutnya kalau yang transport aktif itu dia butuh energi gitu ya, butuh ATP dulu dari dalam gitu ya, sehingga dia bisa membuka dan menutup daripada kanal yang dimaksudkan tadi. Berikutnya ke transport pasif. Nah, transport pasif itu pelaluan zat melalui pori membran
yang terjadi disebabkan perbedaan tekanan hidrostatik ataupun osmotik di dalam obat yang larut dalam media air pada tempat absorpsi bergerak melalui pori bersama pelarutnya. Dan ini bisa dilihat ya, pengaruh waktu di sini semakin lama waktunya, ini lipid bilayernya gitu sobat ya. Lipid bilayer yang terdiri daripada lapisan hidrofobik dan hidrofilik gitu ya. Jadi cairan daripada ekstraselular bisa masuk ke dalam sel tentunya, karena ini cepat atau lambat pasti bakal bisa masuk gitu ya. Ya contohnya aja seperti kelamaan berendam ya, kelamaan berendam pada saat bulan puasa gitu ya. Jadi si air itu lama-lama itu bisa masuk ke dalam tubuh tentunya sobat sains. Jadi nggak hanya mencuci pada bagian keringat aja dia, nggak hanya mencuci pada bagian kulit saja dia. Jadi lama-lama itu si air itu bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi seolah-olah kita merasakan sensasi seperti habis minum gitu ya sobat sains. Jadi karena memang airnya itu memang masuk ke dalam darah dan masuk ke dalam sel tentunya. Dan itu makanya itu berendam pada saat bulan puasa itu mengakibatkan berpotensi kitanya batal puasa gitu ya. Berikutnya ini transport aktif merupakan suatu cara pelaluan yang sangat berbeda dengan difusi pasif. Tentunya diperlukan carrier, transporter, dan penyempran. Dan obat ini harus larut pada tempat absorpsi. Tiap obat memerlukan carrier spesifik tentunya ya. Carrier spesifik sebelum diabsorpsi dan diberikan dengan carrier pengangkut dengan teori obat reseptor. Pertama ini bisa dilihat ya, first solute inside cell, masuk ke dalam sel. Lalu dia haruslah ada ATP itu dia. ATP memfasilitasi transfer fosfat to protein, dan yang ketiga itu prosesnya protein release solute outside cell, keluar ya, proteinnya keluar. Dan yang keempat second solute bind to protein, itu masuk ya, second solute masuk ke sini dan fosfat itu di tag dan masuk ke dalam sel. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi dia difasilitasi terlebih dahulu. Tentunya keberadaan daripada first solute di sini yang pertama, yang kedua ATP, yang ketiga ada second solute tentunya. Dan difasilitasi keluar masuknya ke dalam dan keluar sel difasilitasi karena ada transporter khusus tentunya di sini. Next ke transport difasilitasinya. Di sini transport difasilitasi di sini termasuk kategori transport pasif juga ya sobat sains. Jadi ini disebut dengan difusi dipermudah tentunya. Pada dasarnya ini sama aja dengan transport aktif ya, karena ada transporter khusus di sini. Perbedaannya dia tidak melawan gradien ataupun konsentrasi. Jadi difusi ini dengan pertolongan carrier akan tetapi tidak membutuhkan energi luar daripada, dan dia berjalan sesuai dengan gradien konsentrasi. Jadi dia mirip dengan difusi biasa aja di sini ya. Transport pasif dia butuh carrier tapi dia tidak berdasarkan gradien tadi. Artinya dipermudah lah prosesnya. Dan ini merupakan transport pasangan ion ataupun perion tentunya. Obat-obat yang terion dengan pH yang kuat pada pH fisiologis, perintangan terjadi dengan pembentukan kompleks yang netral. Pasangan ion dengan senyawa endogen seperti mucin. Dan mekanisme absorpsinya dengan difusi pasif. Difusi pasif sudah kita bahas sebelumnya sobat sains, dan pembahasan terkait endogen pun juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi silahkan cek aja video kita yang sebelumnya. Dan inilah contoh reaksi ya daripada pasangan ion tadi. Berikutnya terkait dengan pinositosis. Nah, ini merupakan suatu proses yang memungkinkan pelaluan molekul-molekul besar melewati membran dikarenakan kemampuan membran membalut mereka dengan membentuk fusikula. Nah, ini fusikula tadi ya sobat sains. Nah, oke, ini dia. Oke. Jadi ini ada partikel padat yang masuk ke dalam bagian pseudopod tadi di sini ya, pseudopod. Lalu berikutnya dia akan menutup pada bagian ini dan
memasukkan bagian daripada partikel padat tadi masuk ke dalam membran tadi, membran masuk ke dalam sel, dan ini disebut dengan fagositosis itu sobat sains. Dan nextnya ya, pinositosis itu dia vesikula tadi masuk di sini dan menutup dan masuk juga ditransport ke sitoplasma ataupun ke dalam sel. Berikutnya tentang endositosis, ini peran dari reseptor. Oke, ada cantolannya di sini ya sobat sains, ada reseptornya di sini, terikat dan dia terbungkus masuk ke dalam sini, vasikula terlapisi dan masuk ke dalam sel. Itu merupakan bagian daripada endositosis, bagian yang terbesarnya. Jadi endositosis ada beberapa bagian, ada fagositosis, ada pinositosis dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Oke sobat sains, mungkin itu aja video kita kali ini terkait dengan proses ya, mekanisme absorpsi obat tadi ya sobat sains. Semoga kita dapat belajar pada video kita kali ini, dan bagi kamu yang ingin bertanya silahkan komen aja di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.